Baik, mari kita telah lebih lanjut teori tentang Aokiji yang akan menjadi penengah atau kekuatan netral di perang terakhir. Dasar pemikiran teori netralitas. Teori ini berakar pada filosofi, keadilan malas, lazy justice, yang dianut Aokiji. Pandangan ini menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya terikat pada ideologi absolut seperti keadilan mutlak pemerintah dunia, namun juga tidak sepenuhnya mendukung kebebasan tanpa batas para bajak laut. Ia cenderung bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri tentang apa yang benar atau perlu pada saat itu, seringkali dengan cara yang tidak konvensional. Alasan mengapa Aokiji mungkin mengambil peran netral: kekecewaan terhadap pemerintah dunia. Pengalaman Aokiji dengan pemerintah dunia, terutama peristiwa Ohara dan pertarungannya dengan Akainu yang membuatnya mengundurkan diri dari marinir, kemungkinan telah membuatnya kecewa dengan sistem tersebut. Ia mungkin tidak ingin melihat dunia sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Ketidakpercayaan pada beberapa bajak laut. Meskipun ia berinteraksi dengan bajak laut, termasuk Kurohige, tidak ada indikasi bahwa Aokiji sepenuhnya mendukung tujuan atau metode mereka. Ia mungkin melihat mereka sebagai ancaman potensial bagi keseimbangan dunia. Fokus pada keseimbangan dan minimalisasi kerugian. Keadilan malas mungkin mencerminkan keinginan Aokiji untuk mencapai hasil yang paling adil dengan usaha seminimal mungkin. Dalam konteks perang besar, ini bisa berarti mencoba menengahi konflik atau bertindak untuk mencegah kehancuran yang tidak perlu, tanpa sepenuhnya memihak salah satu sisi. Potensi agenda tersembunyi. Jika teori tentang Aokiji sebagai agen ganda atau pencari informasi itu benar, peran netral bisa menjadi cara terbaik untuk mencapai tujuannya tanpa terikat oleh aliansi yang kuat. Bagaimana Aokiji bisa bertindak sebagai penengah atau kekuatan netral? Intervensi dalam pertarungan kunci. Aokiji mungkin muncul di saat-saat penting dalam perang terakhir untuk menghentikan konflik atau mencegah pihak tertentu melakukan tindakan ekstrim. Melindungi pihak yang lemah. Ia mungkin menggunakan kekuatannya untuk melindungi warga sipil atau pihak yang tidak bersalah dari bahaya perang, tanpa memihak salah satu kekuatan utama. Menyediakan informasi kritis. Sebagai mantan laksamana dengan pengetahuan luas, Aokiji mungkin memberikan informasi penting kepada pihak yang menurutnya perlu mengetahuinya untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik. Menciptakan gencatan senjata sementara. Dengan kekuatannya yang besar, Aokiji mungkin mampu memaksa gencatan senjata sementara untuk memungkinkan negosiasi atau evakuasi. Implikasi naratif jika teori ini benar. Elemen tak terduga dalam perang. Peran netral Aokiji akan menambah elemen ketidakpastian dan kejutan dalam perang terakhir. Potensi aliansi yang berubah. Tindakan Aokiji dapat memengaruhi aliansi dan strategi pihak-pihak yang bertikai. Kesempatan untuk dialog dan refleksi. Kehadirannya sebagai penengah dapat memicu dialog antara karakter-karakter kunci tentang arti keadilan dan masa depan dunia. Akhir yang lebih nuansa. Peran netral Aokiji dapat berkontribusi pada akhir cerita yang tidak hitam putih, di mana tidak semua masalah diselesaikan melalui pertempuran habis-habisan. Meskipun sulit diprediksi, peran Aokiji sebagai penengah atau kekuatan netral dalam perang terakhir adalah perkembangan karakter yang menarik dan sesuai dengan filosofi uniknya. Ini akan membuatnya menjadi pemain kunci yang tidak terduga dalam konflik puncak One Piece.